Salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Leon Najib dapat menjumpai Anda dalam acara Inside Show. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan memberikan edukasi mengenai penyakit diabetes yang menjamur di negara kita ini. Dan kabarnya, Indonesia menempati urutan ke-6 dalam 10 negara dengan pasien diabetes tertinggi. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Di sebelah saya sudah ada Dr. Riko, Dr. Bahza selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini, dan juga ada Pak Yohanes, seseorang yang mengidap penyakit diabetes tipe 1. Halo Dok, apa kabarnya Dr. Riko, Dr. Bahza? Alhamdulillah baik. Pak Yohanes gimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Baiklah, pertama Dr. Riko, langsung masuk ke pembahasan ya kita. Untuk orang-orang yang bukan ahli medis, tentunya tidak tahu apa faktor risiko penyakit diabetes itu. Boleh tolong dijelaskan dok? Tentunya ada beberapa faktor risiko diabetes tipe 1. Pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan. Seseorang akan lebih memiliki risiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Kedua, ada yang namanya faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun. Kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Dan juga ada faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan. Memiliki ibu dengan riwayat 3 preeklamsia serta menderita penyakit kuning saat lahir. Sementara itu, ada beberapa faktor risiko dari diabetes tipe 2, antara lain berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk diklarifikasikan sebagai diabetes, dan masih banyak lagi dok. Dan kira-kira apa sih penyebab diabetes itu dok? Dan bagaimana gejala yang dialami oleh si penderita itu? Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil glukosa menumpuk dalam tubuh. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasa menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini juga disebut juga sebagai resistensi insulin. Dan untuk gejalanya sendiri akan muncul secara bervariasi pada tahap pengidapnya, tergantung tingkat keparahan dan jenis yang diidap. Namun secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Di antaranya peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah, adanya gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur, dan penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya. Terima kasih Dr. Riko atas informasinya seputar penyebab diabetes. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Inside Show. Kelebihan berat badan, jarang beraktivitas fisik, dan sering merokok, waspadai faktor risiko diabetes. Ayo periksakan gula darah Anda. Diabetes memiliki komplikasi yang fatal, seperti jantung koroner, kebutaan, dan gagal ginjal. Kembali lagi di Inside Show. Pemirsa, narasumber kami selanjutnya yaitu Dr. Bahza selaku ahli gizi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya ya dok. Oke. Apa benar Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi? Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Benar yang Anda katakan, Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi.
yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Dan berdasarkan fakta tersebut, bisa diketahui bahwa angka penderita diabetes di Indonesia tergolong tinggi. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang akan mempengaruhi kualitas hidup dan dapat menyebabkan kematian. Apakah bisa diperkirakan untuk angka kematian penderita diabetes di Indonesia ini, Dok? International Diabetes Foundation mencatat diabetes telah menyebabkan 6,7 juta kematian di dunia pada tahun 2021. Ini berarti ada satu kematian setiap 5 detik. Dan Indonesia berada di peringkat ke-6 dalam daftar ini. Jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia mencapai 236.000 pada tahun 2021. Ternyata semengerikan itu ya penyakit diabetes. Lalu, apa faktor yang meningkatkan risiko kematian itu, Dok? Ada berbagai hal yang bisa memperparah kondisi diabetes, dapat meningkat risiko kematian bagi penderita. Jika diabetes tidak menjaga kadar gula darahnya terkendali, penyakit bisa berkembang lebih cepat sehingga memperkecil harapan hidup. Ada juga beberapa faktor lain yang dapat menurunkan umur rata-rata penderita diabetes bisa bertahan hidup. Di antaranya berat badan berlebihan, tidak mengikuti pola makan sehat, aktif merokok, tidak aktif bergerak, jarang berolahraga, pola hidup tidak beraturan, dan stres kronis. Apakah ada solusi agar kedepannya angka penderita diabetes di negara kita ini berkurang, Dok? Meskipun faktor resiko diabetes seperti riwayat keluarga dan ras dapat diubah, tapi ada faktor resiko lain yang dapat dicegah sedari dini melalui penerapan hidup sehat. Antara lain, mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin, dan melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk yang terlalu lama, dan menghindari atau berhenti merokok. Baiklah, terima kasih Dr. Bahza dan juga Dr. Riko yang telah mengedukasi tentang penyakit diabetes. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari perbincangan kita kali ini. Untuk Pak Yohanes, kami doakan yang terbaik. Semoga diberikan kesabaran dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Sayang sekali karena waktu yang sangat terbatas membuat kita harus mengakhiri acara kita hari ini. Jangan lupa tonton terus Inside Show setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Leon Najib pamit undur diri, sampai jumpa.